Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Kali ini saya ingin membahas serial Chinese drama Forever and Ever. Bergenre romance, drama, dan keluarga, dengan karakter utama berprofesi sebagai profesor ahli kimia dan aktris dubbing atau sulih suara. Serial sepanjang 30 episode ini merupakan sequel atau lanjutan dari serial One and Only dan merupakan adaptasi dari novel berjudul Iseng Ishe Meirenku karangan Mu Pao Fei Pao. Dan ia pula yang mengarang novel dari serial drama Scarlet Heart, The Flame's Daughter, dan Gogo Squid. Serial Forever and Ever ini mulai ditayangkan di China pada bulan September 2021 oleh Tencent Video dan iQIYI. Pemeran utama dari serial drama Forever and Ever adalah Alan Ren atau Ren Jialun. Lahir di Santong, China di tahun 1989. Awalnya ia adalah pemain tenis meja profesional yang mengalami cedera sehingga terpaksa meninggalkan karir di bidang olahraga. Ia kemudian beralih ke dunia tarik suara sebelum akhirnya memulai debutnya di dunia film di tahun 2016. Serial yang mempopulerkannya antara lain The Glory of Tang Dynasty, di mana ia berperan sebagai Li Chu, The Destiny of White Snake, di mana ia beradu akting dengan Yang Tze dan berperan sebagai Su Xuan, dan Under the Power, di mana ia beradu akting dengan Seven Tan dan berperan sebagai Lu Yi. Dan di tahun 2021 ini ia bermain dalam 4 serial drama, di antaranya Miss Crow with Mr. Lizard dan One and Only. Dalam serial Forever and Ever, ia berperan sebagai Cho Seung Chen, yaitu seorang profesor ilmu kimia dan merupakan anak sulung dari keluarga Cho yang sangat besar dan berpengaruh. Pai Lu. Ia lahir di Changzhou, China pada tahun 1994 dan mulai masuk dunia perfilman di tahun 2017. Pai Lu mulai dikenal pada tahun 2019 saat berperan dalam serial drama The Legends, di mana ia berperan sebagai Lu Chao Yao, dan The Arsenal Military of Academy sebagai Xie Xiang, dan Lucky's First Love sebagai Xing Yun, dan serial Love is Sweet, di mana ia berperan sebagai Chiang Chun. Di tahun 2021, ia bermain dalam 3 serial drama, di antaranya adalah serial drama One and Only, dan sequelnya yaitu Forever and Ever. Dalam serial Forever and Ever ini, ia berperan sebagai Si Yi, seorang putri dari keluarga pelajar Si, yang berprofesi sebagai seorang aktris dubber atau pengisi suara ternama yang sangat dikagumi dan menjadi rebutan produser-produser film. Jae Black atau Jae Sha, aktor China kelahiran tahun 1997 ini, baru masuk dunia perfilman di tahun 2021. Dan Forever and Ever adalah serial dramanya yang pertama. Di sini ia berperan sebagai Mei Xing, seorang pengacara muda dan juga sahabat Cho Seung Chen. Wang Yueyi, aktris China kelahiran tahun 1995 ini, mulai terjun ke dunia perfilman di tahun 2016. Dalam serial drama Forever and Ever, ia berperan sebagai Hong Xiaoyu, sahabat Si Yi. Jack Locke atau Luo Mingjie. Ia lahir pada tahun 1993 di China dan pertama kali bermain drama pada tahun 2017. Dalam Forever and Ever, ia berperan sebagai Cho Wen-chuan, adik Cho Seung Chen, satu ayah tapi beda ibu. Ia memiliki adik kembar, yaitu Cho Wen-sing. Wang Ruixin mulai aktif di dunia perfilman sejak tahun 2020. Dalam Forever and Ever, ia berperan sebagai Cho Wen-sing, adik Cho Seung Chen, satu ayah tapi beda ibu. Ia adalah adik kembar dari Cho Wen-chuan. Serial ini menceritakan kehidupan masa modern, di mana Si Yi merupakan seorang gadis berusia 26 tahun
yang berprofesi sebagai aktris dubber atau pengisi suara terkenal yang tidak pernah tertarik untuk dekat, apalagi berpacaran dengan pria manapun. Sejak kecil, ia telah sadar bahwa ia adalah reinkarnasi dari seorang gadis yang merupakan tunangan dari putra mahkota, namun memilih untuk bunuh diri menyusul kematian pria yang sangat dicintainya, Cho Seung-cheon. Dan di masa kehidupannya kali ini, ia tidak pernah berhenti mencari tahu mengenai kehidupannya yang lalu dan ingin mencari pria yang merupakan reinkarnasi dari Cho Seung-cheon. Hingga suatu hari, ia benar-benar menemukan seorang pria bernama Cho Seung-cheon. Ia nekat mengejar dan mengajaknya berkenalan. Tidak seperti Seyi, Cho Seung-cheon di masa kehidupan ini tidak ingat kehidupannya di masa lalu. Dan ia juga bukan tipe orang yang suka bersosialisasi. Melihat itu, Seyi bertekad untuk lebih berinisiatif, dan selama setengah tahun sejak perkenalan mereka, ia sering mengirim email kepada Cho Seung-cheon, dan akhirnya mereka secara rutin berkomunikasi lewat email. Hingga akhirnya mereka bertemu di Xi'an, dan berkat inisiatif sahabatnya Xiao Yu, mereka pun mulai bertemu dan pergi bersama. Setelah itu, Cho Seung-cheon mulai berani berinisiatif dengan memberikan buku wisata kepada Seyi, bahkan meminta nomor handphone Seyi. Saat Cho Seung-cheon pulang ke rumah keluarganya, setelah 14 tahun meninggalkan rumah dan bersekolah di luar negeri, ibu tirinya langsung ingin menikahkannya dengan wanita pilihannya. Sebagai anak sulung dari keluarga besar Cho Seung-cheon memiliki tanggung jawab yang berat, yaitu memimpin seluruh keluarga besar termasuk seluruh bisnisnya. Dan salah satu syarat untuk secara sah mengambil alih kepemimpinan tersebut adalah ia harus menikah. Cho Seung-cheon sebenarnya tidak tertarik pada bisnis keluarganya, karena ia hanya tertarik pada ilmu pengetahuan. Namun, ia ingin membangun negaranya, sehingga ia berencana menarik semua investasi keluarga mereka dari luar negeri dan menanamkan seluruh investasi untuk perkembangan dalam negeri. Daripada menikah dengan gadis asing yang tidak ia kenal, apalagi tidak ia sukai, akhirnya Cho Seung-cheon mulai melakukan pendekatan pada Seyi. Semua orang di sekitar Cho Seung-cheon juga mendukungnya untuk mendekati Seyi. Dan walaupun baru pernah berkencan satu kali, Cho Seung-cheon nekat mengajak Seyi untuk bertunangan. Walaupun Seyi tidak pernah menyangka Cho Seung-cheon akan melamarnya, bahkan orang tua Seyi sama sekali belum mengenal Cho Seung-cheon, namun karena Seyi memang menyukai Cho Seung-cheon, ia pun menerima lamaran tersebut. Esoknya, Cho Seung-cheon benar-benar datang untuk menemui orang tua Seyi dan juga untuk mengajak Seyi mengunjungi keluarganya. Sambutan ibu tiri Cho Seung-cheon sangat dingin. Ia tidak menginginkan Cho Seung-cheon menikah dengan gadis yang tidak ia kenal dan tunduk kepadanya. Untuk menunjukkan ketulusannya, Cho Seung-cheon juga telah memberikan warisan ibu kandungnya berupa kalung gembok sebagai simbol bahwa ia telah melamar Seyi. Setelah itu, Cho Seung-cheon pun pergi ke Bremen, Jerman untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Walaupun Cho Seung-cheon tampak kaku dan kikuk, tapi perhatiannya selalu menyenangkan Seyi. Selama ia di Bremen, setiap hari ia mengirimkan makanan untuk Seyi dan teman-temannya di studio rekaman. Ini membuat semua teman Seyi memuji perhatian tunangan Seyi. Cho Seung-cheon juga berusaha pulang lebih awal supaya dapat menghadiri acara penghargaan di mana Seyi menjadi salah satu nominasinya. Salah satu perhatian Cho Seung-cheon yang unik adalah ia mencari tahu berapa lama waktu yang Seyi butuhkan untuk mandi. Bahkan demi Seyi, Cho Seung-cheon belajar mengemudi agar dapat mengajak Seyi pergi tanpa supir. Ia bukannya tidak bisa mengemudi, tapi ia sangat jarang mengemudi kendaraan sendiri. Cho Seung-cheon di dalam keluarganya juga mengalami tantangan dari adiknya, Wen Chuan, yang merasa dirugikan
dengan kemunculan Cho Seung-chen yang ingin menarik investasi keluarga mereka dari luar negeri kembali ke dalam negeri. Akibatnya Wen Chuan selalu berusaha mempersulit, bahkan mencelakai Cho Seung-chen. Walaupun Wen Chuan selalu berniat dan bertindak buruk, namun kebalikannya, adik kembarnya yaitu Wen Xing berhati sangat baik dan ramah. Ia selalu baik kepada Cho Seung-chen dan Se-yi, dan ia juga mendukung hubungan mereka. Rencana pertunangan Cho Seung-chen dan Se-yi terpaksa diundur karena ada insiden di kediaman keluarga Chow. Hal ini membuat orang tua Se-yi dan paman bibi Se-yi merasa tidak tenang dan mempertanyakan keseriusan Cho Seung-chen melamar Se-yi. Melihat keraguan dari keluarga Se-yi, Cho Seung-chen nekat mengajak Se-yi untuk langsung menikah di catatan sipil. Se-yi syok, namun akhirnya menerima ajakan Cho Seung-chen. Setelah membuat akte nikah, Cho Seung-chen membawa Se-yi pulang ke kediaman keluarga Chow. Dalam keluarga, hanya ibu tiri Cho Seung-chen yang tidak senang dan masih tidak menerima status Se-yi sebagai istri Cho Seung-chen. Setelah menikah, Cho Seung-chen selalu menemukan cara-cara sederhana, namun tulus, sebagai bukti cintanya kepada Se-yi. Meskipun pernikahan mereka tidak disetujui ibu tiri Cho Seung-chen dan belum diketahui orang tua Se-yi, namun mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan rukun dan bahagia. Wen Xing mengetahui bahwa kehadiran Cho Seung-chen tidak disukai oleh mayoritas tetua dalam keluarga besar. Juga siasat Wen Chuan untuk mencelakai Cho Seung-chen dan Se-yi, dan bahwa Cho Seung-chen yang mencintai bidang ilmiah daripada bisnis. Di saat sakit, Wen Xing mengingatkan Cho Seung-chen untuk segera pergi dan hidup bersama Se-yi di luar lingkungan keluarga, demi keselamatan dan kebahagiaan mereka. Wen Xing sendiri sebenarnya sejak kecil telah menderita masalah pada jantungnya. Dan saat ini, ia perlu segera menjalani operasi cangkok jantung untuk menyelamatkan nyawanya. Mei Xing, sahabat Cho Seung-chen, selalu berusaha terus mendampinginya. Kemarahan Cho Seung-chen meledak saat mendapatkan laporan bahwa Wen Chuan memanipulasi data kondisi kesehatan Wen Xing sehingga tidak memenuhi standar untuk menjalani operasi. Demi kepentingan pribadinya, Wen Chuan membuat seluruh keluarga fokus pada kondisi Wen Xing dan melupakan perhatian mereka pada audit perusahaan Wen Chuan yang dicurigai telah merugikan keuangan keluarga dan bahkan ilegal. Cho Seung-chen sangat terpukul dan marah. Demikian juga dengan Mei Xing yang sangat menyayangi Wen Xing. Esoknya, saat mereka menemui Wen Xing, kondisinya sudah terlalu buruk. Wen Xing akhirnya meninggal. Mei Xing, Se-yi, dan Cho Seung-chen sangat terpukul. Cho Seung-chen bahkan mengamuk pada Wen Chuan, karena Wen Chuan yang secara tidak langsung telah mengakibatkan Wen Xing tidak keburu menjalani operasi dan meninggal. Cho Seung-chen menemui ibu tirinya dan menyampaikan nasihat dari pengacara keluarga bahwa Wen Chuan sudah menjadi calon tersangka dan meminta ibu tirinya untuk menasehati Wen Chuan agar menyerahkan diri. Ibunya akhirnya bersedia memanggil Wen Chuan dan berbicara dengannya. Saat bertemu dengan ibunya, Wen Chuan mengakui bahwa ia yang merencanakan insiden di Bremen pada Cho Seung-chen dan Se-yi, dan telah melakukan penggalangan dana ilegal. Akhirnya Wen Chuan bersedia menyerahkan diri pada pihak berwenang. Karena hari itu adalah hari perayaan ulang tahun nenek, Wen Chuan yang akan dijemput polisi meminta izin untuk menemui nenek terakhir kalinya sebelum masuk penjara. Saat melihat Cho Seung-chen dan Se-yi, Wen Chuan yang masih belum rela kehilangan semua miliknya, mengancam nyawa Se-yi dan mengusir semua orang. Di saat Wen Chuan hampir mencelakai Cho Seung-chen, Se-yi secara refleks menabrakkan dirinya pada Wen Chuan, dan akibatnya mereka berdua jatuh dari balkon gedung opera. Nyawa Wen Chuan tak tertolong.
Seyi sendiri mengalami koma. Orang tua Seyi sangat marah dan kecewa pada Cho Seung-chen. Mereka bahkan tidak mengizinkan Cho Seung-chen untuk masuk melihat kondisi Seyi yang masih belum juga sadarkan diri. Namun Cho Seung-chen tidak menyerah. Ia terus datang ke rumah sakit tempat Seyi dirawat dan menunggui Seyi walau hanya bisa dengan duduk di luar kamar Seyi. Setelah orang tua Seyi melihat ketulusan hati Cho Seung-chen, mereka akhirnya mengizinkan Cho Seung-chen membawa Seyi pulang ke rumahnya. Cho Seung-chen dengan setia terus merawat Seyi dan menunggunya siuman. Cho Seung-chen juga akhirnya membaca buku harian Seyi, di mana Seyi menulis mengenai raja kecil Nanchen, yaitu Cho Seung-chen. Ia mempercayai semua yang dikatakan Seyi. Penantian Cho Seung-chen akhirnya tidak sia-sia. Seyi akhirnya siuman. Cho Seung-chen dan Seyi pun akhirnya melangsungkan resepsi pernikahan di kediaman keluarga Cho dan dihadiri seluruh keluarga mereka. Dan kejutan yang paling membahagiakan Cho Seung-chen adalah berita bahwa Seyi telah hamil 3 bulan. Konon kabarnya, mereka akhirnya dikaruniai 3 orang anak. 2 anak perempuan kembar, dan seorang anak laki-laki. Akhir yang membahagiakan, karena pada akhirnya Raja Kecil Nanchen, Cho Seung-chen, dan Seyi dapat bersatu dalam kehidupan ini. Kita bisa mendengar lagu-lagu soundtrack dari serial One and Only dalam serial Forever and Ever ini. Selain itu, Pailu juga menyanyikan salah satu soundtrack dari Forever and Ever yang berjudul Sintong. Untuk saat ini di Indonesia, serial ini bisa disaksikan lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia di channel iQIYI, WeTV, dan iFlix. Demikian ulasan dan ringkasan serial Chinese drama Forever and Ever. Teman-teman silakan like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia. Sampai jumpa.